Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pagi ini pada 19 Ramadan 1442 Hijriah Allah memberikan kita nikmat bisa berada pada akhir-akhir dari bulan Ramadan, mau menginjak 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, kali ini kita masih masuk pada pembahasan tips safar walaupun nggak mudik, sekarang bagian yang ketiga. Dan sekali lagi, pembahasan kami bersumber dari buku ini nih, yang tentang kiat-kiatnya atau tips-tipsnya. Adapun fikih secara lebih detail dan amalan-amalan yang bisa Anda bawa kemana-mana, ada tertera dalam buku ini ya. Buku ibadah saat traveling. Ya, buku ibadah saat traveling. Nah, ini dijadikan rujukan untuk dikaji lebih jauh. Bisa masukin di saku Anda, ya. Masuk saku dan silakan peroleh di berbagai store kami. Ada Ruwaifi Store, Rumaiso Store, ataupun lewat marketplace Rumaiso Store official di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Muslim Life Shop. Begitu juga bisa lewat langsung ke WA Ruwaifi Store di 085200171222. Insyaallah hari Senin akan kita kaji. Atau ingin dapat free ongkos kirim lebih murah di kota Anda yang masing-masing itu dekat dengan reseller atau agen kami, silakan pesan langsung lewat mereka. Nanti bisa cek di website www.ruwaifi.store. ruwaifi.store. Baik, kita setelah sampai di pembahasan tentang safar ini, tips ketika di perjalanan, kemudian ketika pulang dari safar, dan nanti hukum secara umum keringanan yang kita dapat ketika safar. Ya, saya akan bahas lebih lengkapnya besok Senin ya, dari buku kecil ini. Ya, besok Senin dari buku kecil ini Anda bisa peroleh. Baik, bisa dilihat yang ke-9. Tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga tips ketika kita berada dalam safar. Nah, coba dilihat. Musafir harus tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimiliki. Ia mengajak rekan atau teman dekatnya untuk memperhatikan sholat 5 waktu, apalagi pria sebisa mungkin tetap menjaganya secara berjamaah. Di tengah-tengah ia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya hiasi dengan sikap lemah lembut dan di akhirnya perlu bersabar. Nah, harus dengan, kalau kata Ibnu Taimiyah perlu diingat, kalau kita berdakwah itu 3 kiat utama yang kita miliki. Yang pertama memiliki ilmu, yang kedua lemah lembut, yang ketiga bersabar. Yang pertama itu dengan ilmu, yang kedua lemah lembut, yang ketiga itu bersabar. Insya Allah dengan lakukan 3 hal ini dakwah itu akan berhasil dengan izin Allah. Yaitu dengan ilmu, yaitu sebelum kita beramal kita belajar dulu memahami apa yang ingin kita ingatkan. Kemudian yang kedua lemah lembut, berarti punya trik-trik gimana menyampaikan nasihat dengan baik supaya orang-orang itu bisa menerima nasihat kita, termasuk keluarga dekat kita. Kemudian yang ketiga, kalau sudah menyampaikan kadang dakwah diterima, kadang tidak, bahkan kita dapat gangguan, maka di situ kita itu butuh untuk bersabar. Terus sikap amar ma'ruf seperti inilah yang akan menghilangkan azab dan kesulitan serta memudahkan terkabulnya doa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanallahu ay yab'asa 'alaikum iqaba minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jika waktu berada di tangannya, yang jiwaku berada di tangannya, dan jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar atau Allah akan menimpakan siksanya kepada kalian.
Setelah itu kalian berdoa kepadanya, namun dia tidak mengabulkan doa kalian. Nah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar, atau Allah akan menimpakan siksanya kepada kalian. Setelah itu kalian berdoa kepada Allah, namun Allah tidak mengabulkan doa kalian. Berarti dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan hilang siksa dan doa-doa kita itu mudah terkabul. Ya, kita akan dihilangkan azab, kesulitan, serta doa-doa kita akan terkabul. Nah, sekarang kita lihat yang ke-10. Baiknya terus-menerus dalam keadaan suci. Nah, baiknya terus-menerus dalam keadaan suci. Itu saat safar, jaga wudhu sebisa mungkin. Ya, jaga wudhu sebisa mungkin. Coba kita lihat keutamaannya. Ada keutamaan jika seseorang terus-menerus dalam keadaan suci atau berwudu, yaitu tatkala wudhu batal, kemudian kembali berwudhu lagi. Tatkala wudhu batal kemudian kembali berwudhu lagi, dia artinya menjaga wudhu. Ya, terus keadaan seperti itu akan mudah bagi kita untuk melakukan ibadah. Kalau ingin membaca Al-Quran dan memegang Kala ingin membaca Al-Quran dan memegang mushaf, maka bisa langsung membaca. Kala ingin laksanakan sholat sunnah, maka dengan mudah pula bisa melakukannya. Inilah yang didapat dari orang yang selalu menjaga. Kalau orang selalu menjaga wudhu, dia melakukan sholat sunnah kapanpun bisa. Kalau dia menjaga wudhu, dia membaca mushaf Al-Quran, langsung bisa memegangnya. Karena disyaratkan kalau membaca Al-Quran kan harus dalam keadaan suci. Kalau memegangnya ya, kata Nabi SAW, yang la yamusul Quran illa tahir. Ya, terus. Keutamaan orang yang selalu menjaga wudhu disebutkan dalam hadis berikut tentang Bilal yang disebutkan bahwa suara sandal beliau sudah terdengar di surga. Suara sandal Bilal itu terdengar di surga karena kebiasaan dia setelah wudhu itu menjaga sholat sunnah. Kita lihat dari Abu Buraidah. Dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari memanggil Bilal lalu berkata. Ya, memanggil Bilal lalu berkata, ya Bilalu bima sabaqtani ilal jannati. Ma dakhaltul jannata qattun illa sami'tu khashataka amami dakhaltul bariha al jannata fasami'tu khashataka amami. Wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku memasuki surga di malam hari dan aku dengar suara sendalmu di hadapanku. Nah, Nabi dengar suara sendal Bilal di surga. Terus Bilal menjawab, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa salaitu rak'ataini wa ma asabani hadasun qattun illa tawaddatu indaha wa ra'aitu anna Allah anna lillahi alayya rak'ataini. Wahai Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu. Yang membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu. Jadi dia haruskan pada dirinya sendiri walaupun itu tidak wajib. Dia jaga amalan itu terus. Syekh Abu Malik katakan. Syekh Abu Malik dalam fikih as-sunnah lin-nisa menyatakan bahwa disunahkan berwudu setiap kali wudu batal karena adanya hadas. Ya. Terus. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan disunahkan menjaga wudu atau diri dalam keadaan suci, termasuk juga kala tidur dalam keadaan suci. Ya, termasuk juga ketika tidur dalam keadaan suci. Nanti bisa bahasan ini sudah ada di website kami rumaiso.com di pembahasan masalah keutamaan selalu menjaga wudu. Ya, keutamaan selalu menjaga wudu. Jadi bisa cek ya di rumaiso.com. Ya, terus. Ke-11, segera kembali setelah urusan selesai. Segera kembali setelah urusan itu selesai. Ya. Hendaknya musafir segera kembali dan tidak berlama-lama dalam perjalanan bila keperluannya sudah selesai. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang urusannya ketika safar sudah selesai, baiknya dia itu kembali. As-safaru qit'atun minal adzab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Safar merupakan siksaan karena menghalangi seseorang di antara kalian untuk bisa menikmati makan, minum, dan tidur. Jika di antara kalian telah menyelesaikan keperluannya, maka hendaklah dia segera kembali ke keluarganya. Safar merupakan siksaan, qit'atun minal adzab, karena menghalangi seorang di antara kalian
untuk bisa menikmati makan, minum, dan tidur. Terus, jika di antara kalian telah menyelesaikan keperluannya saat safar, hendaklah dia segera kembali ke keluarganya. Itu yang dimaksud safar, itu potongan dari siksa. Kalau di rumahisa.com ada tulisan khusus nih. Ada tulisan safar bagian dari azab. Di antara maksudnya dari hadis ini, yang dimasukkan azab dalam hadis di atas adalah rasa sakit yang timbul dari kesulitan yang dihadapi ketika berkendaraan dan berjalan sampai harus meninggalkan hal yang disukai. Disebutkan juga bahwa seorang musafir akan sulit makan, minum, dan tidur. Tiga hal ini adalah tiga rukun kehidupan, di mana ketika safar akan terasa sulit, capek, dan inilah siksa yang dirasakan. Juga kata Ibnu Battal, ini juga jadi dalil untuk segera kembali dari safar kepada keluarganya ketika urusan safarnya telah selesai. Kata Ibnu Adi, diriwayatkan dari Ibnu Umar, wa annahu laisa lahu dawa illa sur'atus sayr. Tidak ada obat atau solusi dari sulitnya safar selain mempercepat dalam melakukan perjalanan pulang. Juga di sini jadi dalil berpisah dari keluarga tidaklah mengenakan jika safar dilakukan bukan hajat yang penting. Maka kalau sudah selesai ya segera pulang. Juga kata Ibnu Hajar, hadis ini memerintahkan untuk bersegera kembali pada keluarga, lebih-lebih jika khawatir bisa melalaikan keluarga jika pergi jauh. Karena sekali lagi berada di samping keluarga lebih menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Begitu pula menetap di suatu tempat akan menguatkan jamaah dan menguatkan dalam ibadah. Nah, itu ya. Jadi diantara alasannya lagi kenapa cepat pulang dari safar, karena keluarga yang ditinggal tidak mau ya berpisah jauh. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya lagi. Tips kembali dari safar. Sekarang tips kembali dari safar. Pertama, memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga ketika ingin kembali dari safar. Bahkan tidak disukai jika datang kembali dari bepergian pada malam hari tanpa memberitahukan pada keluarga terlebih dahulu. Nah, lihat. Memberitahukan kembali keluarga. Jadi kalau mau pulang sampai di rumah, oh nanti saya pulang nanti sampai rumah sekitar jam 7 malam ya, siap-siap ya. Nah, jadi kabari keluarga dulu. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda dari Jabir, nah Nabi SAW ayatruqa ahlahu laylan. Nabi SAW melarang seseorang untuk pulang dari bepergian lalu menemui keluarganya pada malam hari. Nabi SAW melarang seorang untuk pulang ya dari bepergian lalu menemui keluarganya pada malam hari, kecuali dia beritahu ya tentang hal ini. Ya, terus dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yatruku ahlahu lailan wa kana ya'tihim gudwatan aw ashiyatan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidak pulang dari bepergian lalu menemui keluarganya pada malam hari. Beliau biasanya datang dari bepergian pada pagi atau sore hari. Nah, beliau itu biasa datang dari bepergian pada pagi atau sore hari. Ya. Terus yang kedua, jangan lupa bawa oleh-oleh. Disunahkan bagi musafir untuk membawa oleh-oleh ketika pulang dari bepergian karena seperti ini akan lebih menyenangkan hati orang lain. Memberi oleh-oleh ini adalah termasuk bagian saling memberi hadiah. Rasulullah SAW bersabda, "Tahadu tahabbu." Hendaklah kalian saling memberi hadiah karena hal itu akan membuat kalian saling mencintai. Ya, hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra
Syekh Albani katakan hadis ini hasan ya. Jadi jangan lupa bawa oleh-oleh, karena dengan bawa oleh-oleh biasanya akan timbul ya saling senang, saling suka dan seterusnya. Jadi orang itu merasa diperhatikan, merasa diistimewakan. Mungkin yang ditinggal tadi merasa sedih kemudian jadi senang, jadi girang gitu ya, karena dibawa pulang oleh-oleh ketika itu. Terus yang ketiga, berdoa ketika kembali dari safar. Doa ketika kembali dari safar sama dengan doa ketika hendak pergi safar, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Ya, Akbar. di sini doa ketika kembali dari safar ya sama seperti doa ketika safar yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Terus kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadha wa twi anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni wa a'udzu bika min wa'sa'is safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Lalu ditambahkan membaca ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Saya ulang, ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami. Hadis riwayat Muslim. Jadi nanti bisa temukan juga dalam buku ini, kami sajikan ringkas di awal-awal ya. Lalu ketika berjalan pulang dari safar, doa di atas ditambahkan. Nah ini, ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Ya. Terus yang keempat, melakukan sholat 2 rakaat di masjid ketika tiba dari safar. Melakukan sholat 2 rakaat di masjid ketika tiba dari safar. Ketika tiba dari safar, lakukan sholat 2 rakaat di masjid. Ini pulang dari safar nih. Baiknya memilih masjid. Dalilnya berikut ini dari Ka'ab, beliau mengatakan, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duha dakhala al-masjida fa shalla rak'ataini qabla ay yajlisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika tiba dari safar pada waktu duha, beliau memasuki masjid, kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum beliau duduk. Ya, sebelum beliau duduk, beliau lakukan sholat 2 rakaat. Terus dari Jarir bin Abdillah, beliau mengatakan, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar. Tatkala kami tiba di Madinah, beliau mengatakan padaku, udkhulil masjidah fasholli raka'ataini. Masukilah masjid dan lakukanlah sholat 2 rakaat. Masukilah masjid dan lakukanlah sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian kita lihat setelah itu, setelah tips-tips tadi ya, yang terakhir adalah keringanan saat safar. Safar selalu ada kesulitan. Walaupun sekarang ada fasilitas yang memudahkan, namun tetap saja menempuh perjalanan jauh selalu melelahkan. Tetap saja walaupun naik pesawat sudah AC-nan, sudah ber-AC, kemudian kita duduk enak saja, tetap capek juga. Karena waktu nunggu, butuh waktu, ya mungkin delay, butuh waktu lagi, kemudian di atas pesawat dia mesti kaki juga nggak bisa bebas begitu, duduknya terbatas, tidak bisa berdiri bebas juga gitu, nggak bisa tiduran bebas, serba terbatas. Nah sehingga selalu ada kemudian ketika kesulitan seperti itu datang, ingat kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan untuk mendatangkan kemudahan. Dan kaidah ini berdasarkan ayat-ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Al-Baqarah ayat 178. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesulitan bagimu. Juga dalam surat An-Nisa ayat 28, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Kemudian juga dalam hadis yassiru wala tu'assiru, berilah kemudahan jangan mempersulit. Nah, sekarang coba kita lihat secara singkat adapun berapa keringanan yang ada dalam safar adalah: 1. Mengqashar solat yang menjadikan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, mengqashar solat menjadikan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Terus yang kedua, menjamak solat, yaitu menggabungkan 2 solat dikerjakan di salah satu waktu. Ya, menjamak solat yaitu menggabungkan 2 solat dikerjakan di salah satu waktu. Ini cuma berlaku untuk solat seperti yang Allah sebutkan dalam surat Isra ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajri.
Lakukanlah sholat pada waktu duluk dan juga gelap malam. Dan juga lakukanlah sholat subuh. Waktu duluk itu apa? Itu setelah matahari tergelincir. Situ ada 2 sholat zuhur dan asar. Berarti boleh menjamak sholat zuhur dan asar. Wa ghasaqil lail. Ghasaqil lail itu apa? Gelap malam. Sholat yang dilakukan pada saat matahari sudah tenggelam. Berarti ada sholat maghrib dan sholat isya. Berarti yang dijamak adalah sholat zuhur dan asar, lalu maghrib dan isya. Terus yang ketiga, meninggalkan sholat sunnah rawatib ketika safar. Nah, kecuali dia menjaga rutin sholat sunnah fajar. Ya, terus yang keempat, mengerjakan sholat di atas kendaraan khusus untuk sholat sunnah. Sedangkan sholat fardu asalnya mengerjakannya dengan turun dari kendaraan. Sholat sunnah dikerjakan ya ketika di kendaraan masih boleh, namun sholat wajib baiknya turun dari kendaraan. Kalau memang memungkinkan seperti itu. Namun kalau sholat wajib tetap hanya bisa di atas kendaraan, misalnya karena pesawatnya itu belum landing, nanti beberapa jam baru waktunya sudah habis, maka tetap lakukan sholat di atas kendaraan. Terus yang kelima, mengusap sepatu, sorban, dan semisalnya selama 3 hari 3 malam bagi musafir. Mengusap sepatu, sorban, dan semisalnya selama 3 hari 3 malam bagi musafir. Kemudian yang keenam, bertayamum saat tidak ditemukan air atau sulit menggunakan air. Bertayamum saat tidak ditemukan air atau sulit menggunakan air. Yang ketujuh, tidak berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan jika memang safarnya penuh kesulitan. Atau memang dia memilih asal saya safar nih, saya mau ambil keringanan juga boleh. Namun paling bagus kalau safarnya penuh kesulitan saja baru dia tidak puasa. Nah, meskipun orang yang bersafar mendapatkan keringanan seperti di atas, namun ia akan dicatat mendapatkan pahala seperti keadaannya saat mukim. Walaupun ketika safar ia mengerjakan sholat 2 rakaat secara qasar, namun tetap dicatat melakukan 4 rakaat. Nah, kalaupun dia lakukan qasar 2 rakaat, jadi 2 rakaat tetap dicatat mendapatkan pahala sholat 4 rakaat. Itulah kemudahan yang Allah berikan bagi hambanya, karena Nabi SAW bersabda, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seseorang sakit atau bersafar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana ia mukim atau ketika ia sehat. Ya, dicatat sebagaimana ia mukim atau ketika ia itu sehat. Ketika mukim sehat dia itu sholatnya 4 rakaat, ya, maka ketika safar dia misalnya qasar, maka dicatat sempurna. Tetap dicatat 4. Ketika mukim atau ketika sehat dia sholat sambil berdiri, namun saat safar dia cuma bisa sholat sambil duduk saja, maka dicatat juga pahalanya sempurna. Wallahu a'lam. Sekali lagi nanti pekan depan di beberapa pertemuan kita bahas buku Kisahku ini tentang ibadah saat traveling. Mudah-mudahan bisa dimiliki dan jadi panduan dan amalan kita juga ketika mau pergi bersafar kemanapun, walaupun mungkin tahun ini tidak diizinkan untuk mudik, tapi bisa jadi bekal untuk selanjutnya. Monggo bisa bertanya, dipersilahkan. Silakan dari Zoom dulu. Sebentar, ada admin ya? Sebentar ya. Bisa baca chat dulu. Sebentar ya ya. Ada admin? Host? Ya Ustaz. Iya, bisa baca dari chat dulu, monggo. Baca dari chat dulu, monggo. Baik Ustaz, bismillah. Ustaz, apabila simpanan emas belum mencapai nisab tetapi simpanan uang sudah mencapai nisab dan dua-duanya sudah mencapai haul, apakah hanya uang simpanan yang dizakati Ustaz, dua-duanya? Uang saja. Emasnya tidak sampai nisab, uangnya nyampe, berarti cuma uang saja yang kena zakat. Jangan digabung, jangan pakai nilai emas dimasukin ke uang lagi karena sudah jenisnya berbeda ya. Sebagaimana para ulama itu punya pembahasan, mereka tidak menggabungkan antara nisab emas dan perak untuk menyempurnakan nisab salah satu. Maka untuk yang lainnya juga yang sejenis sudah. Yang punya mata uang sendirikan mata uangnya, yang punya emas sendirikan emasnya untuk dihitung masing-masing zakatnya. Begitu kaidahnya. Berikut lagi dari chat, monggo. Ustadz, jika imam, apakah kita boleh tidak ikut mengangkat tangan dan berdoa yang lain? Jika imam apa tadi? Jika imam ada kunut subuh, apakah kita boleh tidak ikut mengangkat tangan dan berdoa yang lain? Saran saya kalau imam kunut subuh itu ya. Iya Ustadz. Iya, kalau imam itu kunut subuh, sebagaimana pendapat Imam Ahmad, ketika
ini ada di pembahasan saya tentang kunut witir ya. Imam Ahmad ketika tahu kalau ada yang kunut, dia tetap angkat tangan. Artinya ikut mengaminkan. Maka kalau prakteknya kita praktekkan, walaupun kita misalnya tidak setuju pada kunut subuh, tetap diaminkan karena itu doa. Alasan yang lainnya karena lebih mengurangi konflik dengan orang-orang kanan kiri gitu. Ya, karena mungkin sebelah nanti lihat kita, ini kok orang ini aneh. Nah, itu kurangi konfliknya dengan tetap mendoakan dengan mengangkat tangan. Tetap mengaminkan doa dengan mengangkat tangan. Ya, terus yang ketiga silakan. Izin bertanya di luar tema, Ustadz. Maksud dari mati karena sakit perut termasuk syahid, artinya bagaimana ya Ustadz? Bisa artinya itu kalau matinya, pokoknya mati yang menyulitkan seperti itu disebut syahid. Syahidnya ini dari sisi bukan syahid di medan perang ya, tapi syahidnya ini karena beberapa kesulitan saat mati, nah itu dikatakan sebagai syahid. Ya, terus berikutnya lagi. Bolehkah minta dibawakan oleh-oleh ketika suami, adik, kakak atau orang tua yang pergi safar? Boleh saja. Asalnya seperti ini cuma ya kadang cuma guyon, kadang cuma meminta biasa gitu. Itu bukan seperti mengemis ya. Kalau nggak dikasih juga nggak apa. Kalau mengemis kan berulang-ulang gitu, minta-minta terus. Kali ini kan tidak. Jangan lupa ya oleh-oleh saya itu bukan mengemis. Mengemis itu bentuknya lain lagi gitu. Wallahu a'lam. Ya terus. Ustadz, apakah doa dan zikir safar itu wajib? Tidak, tapi untuk keselamatan kita baiknya terus lindungi diri dengan doa dan zikir seperti itu. Jadi safar jadi tenang gitu. Tadi saya sudah berdoa, ini Allah mudah-mudahan tolong, Allah mudah-mudahan mudahkan safar saya, mudah-mudahan mungkin rasa capek tapi terkalahkan dengan doa-doa dan zikir ini gitu. Jadi pertanyaannya jangan seperti itu ya, pertanyaannya ya saya harus tetap amalkan gitu. Jadi harus prinsipnya bukan nanya lagi, saya harus amalkan. Prinsip saya gitu biar Allah berikan perlindungan gitu. Baik, satu chat lagi. Ustadz, bacaan apa setelah kunut sebelum sujud? Bacaan apa setelah kunut sebelum sujud? Kadang imam lama menuju sujud. Bacaan apa sebelum apa? Bacaan apa setelah kunut sebelum sujud? Kadang imam lama menuju sujud. Oh itu bukan, itu ada bacaan kalau kunut witir atau kunut subuh itu ada bacaan yang memang imam dianjurkan untuk bacanya tidak keras biar tidak diaminkan karena bagian itu bukan bagian doa. Seperti ini, coba perhatikan saya kalau baca kunut ya. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Mulai dari kalimat ini dibaca sir atau dibaca untuk imam sendiri biar tidak diaminkan karena ini bukan bagian dari doa namun pujian pada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, kalau dia mau tambah doa lagi baru jahar lagi keras. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu. Itu aturan dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau sampai pada bacaan itu fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik dalam kunut witir atau kunut subuh, mereka tidak jaharkan tapi sirkan. Karena bagian itu bukan bagian doa, namun bagian pujian bagi Allah. Kalau imam baca, misalnya ada yang baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu bukan bagian untuk mengaminkan. Segala puji bagi Allah, amin. Ya memang Allah sudah pantas untuk dipuji kayak begitu. Pas bagian doa gitu baru kita amin. Ihdinas siratal mustaqim. Nah itu di akhir itu kan baru aminnya untuk itu sebenarnya. Atau kita minta Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah itu amin di situ. Tepat karena isinya permintaan doa. Sedangkan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu berisi pujian pada Allah, tidak perlu diaminkan. Itu pas ya ini, dan ini fikih dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Baik, berikutnya lagi chat lagi terakhir sebelum ke resen. Baik Ustadz, izin bertanya, apabila di masjid pas sholat tarawih boleh tidak saya niat sholat isya karena ketinggalan berjamaah isya sementara imam sholat tarawih? Nggak bisa. Coba lihat situ ada dua rincian ya, ada dua rincian. Bisa ada yang bisa, ada yang tidak gitu ya. Kalau yang tidak bisa, kalau sholat tarawihnya di masjid itu 4 rakaat langsung tanpa tahiyat awal. Isya kan harus ada tahiyat awal, maka tidak boleh sholat di belakang imam semacam itu untuk sholat isyanya karena tidak bersesuaian cara. Tapi kalau imamnya itu sholat 2 rakaat tarawih,
terus yang makmum ini baru tahu misalnya imamnya itu sholat taraweh, ya, maka dia tidak apa-apa ikut, ya, tidak apa-apa ikut. Kemudian nanti dia tinggal genapkan lagi 2 rakaat yang kurang. Ya, namun kalau dia mengerjakan sendiri lebih bagus. Wallahu a'lam. Baik, ke Raisain silakan. Baik Ustadz, persilakan kepada peserta yang raise hand. Silakan kepada Ibu Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya di luar tema. Ya. Ustadz, bagaimana hukumnya bekerja di lembaga amil zakat sebagai pencatat transaksi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang menggunakan imani sebagai alat pembayarannya, Ustadz? Syukran. Jazakallahu khairan. Nggak ada masalah kan kalau bayar biasa aja, kan nggak ada kaitannya dengan free ongkir gitu ya. Iya, nggak ada Ustaz. Maka boleh-boleh saja. Tapi masalah bekerja di amil zakat yang nanti masalah lain lagi gitu loh. Wallahu a'lam. Makasih. Syukran Ustaz. Ya. Berikutnya lagi silakan. Silakan kepada Ibu Yani Rashid. Silakan kepada Ibu atau Bapak Yani Rashid. Jika tidak ada, kita lanjut ke Bapak Panji. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi yang aku lebih mikir tuh gimana? Halo? ya untuk yang kurang mikir tadi, bagi makmum tidak membaca apa Ustaz? Gimana? Kurang mikir bagi makmum Ustaz. Bagi makmum terus? Apakah sekedar mengaminkan saja Ustaz? Mengaminkan saja, mengangkat tangan terus mengaminkan. Oh, baik Ustaz. Yang kedua Ustaz, Ya. bagaimana jika hasil atau keuntungan yang dihasilkan dari barang orang lain, apakah menjadikan hasilnya haram Ustaz? Contohnya software bajakan yang digunakan untuk membuat gambar, apakah gambar itu tersebut tidak halal Ustaz? Gambar apa dulu? Gambar ya yang tidak melanggar aturan sih Ustaz. Gambar kartun. Dirinci gambarnya ya. Gambar nggak bisa dihukumi umum gitu ya. Kalau orang motret masih halal tuh, karena dia cuma foto seperti layaknya cermin. Tapi kalau dia melukis, ya melukis makhluk, terutama manusia atau hewan, nggak boleh nanti karena disuruh tiupkan ruh. Jika gambarnya yang halal Ustaz, gambar halal cuma softwarenya misalkan Ustaz, apakah hasilnya juga haram Ustaz? Gimana? Gambarnya halal, Ya, materinya halal cuma softwarenya bajakan, nggak berkah. tapi hasilnya itu bagaimana Ustaz? Apakah dikeluarkan Ustaz? Menzolimi orang lain boleh nggak? Tidak boleh Ustaz. Ya sudah, Ini kalau gitu. ya. Pakai software bajakan menzolimi orang nggak? Walaupun orang kafir itu. Iya Ustaz. Iya sudah. Zolimi Betul. orang boleh nggak? Nggak boleh kan? Berarti penghasilan masalah. Ya. Saya lagi pakai bahasa halus nih ya. Saya bilang itu nggak berkah, itu bahasa halus saya itu. Iya. Alias saya bilang nggak halal tuh gajinya itu. Tapi saya mau bilang kayak gitu nggak tega aja gitu loh. Saya lagi muter-muter jawaban sebenarnya. Nah Ustaz, untuk tobatnya dari yang dulu gimana Ustaz? Tobatnya pakai software asli atau berhenti dari pekerjaan itu, nggak boleh. Oh jadi nggak perlu dikeluarin Ustaz yang dulu Ustaz? Ya kalau dia mau keluarin, ya lebih bagus tuh keluarin penghasilan dulu tobat. Kalau memang dia masih punya penghasilan yang cukup dari cara yang lain gitu. Oh, nah Ustaz, nah. Iya. Syukur Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, Kum. Selanjutnya silakan kepada Bang Kurniawan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya, ini maaf di tema ya pertanyaan pertama, hukumnya menggadaikan barang untuk kegunaan untuk bersafar Pak Ustadz.
Tapi barangnya itu tidak kita tebus-tebus Pak Ustadz, jadi kita biarkan dilepaskan saja lah gitu Pak Ustadz, di pegadaian gitu Pak Ustadz. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Berarti dapat utangan dari situ ya? Halo? Ya, tapi tidak mau melunasi gitu Pak Ustadz, karena ada bunganya, biarkan dijualkan saja lah gitu, dilepas saja gitu Pak Ustadz. Jadi saya nggak mau melunasi gitu Pak Ustadz. Ada bunganya nggak pegadaian itu? Ya pasti ada bunganya Pak Ustadz kalau saya nyicil, tapi kalau saya lepas aja gimana Pak Ustadz? Nggak boleh. Jadi saya nggak usah nyicil, saya nggak boleh. Nggak boleh Pak Ustadz ya? Nggak boleh. Nggak boleh Pak Ustadz ya? Nggak boleh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama misalkan namanya juga apa ya, kalau libur hari raya Idul Fitri, kan kita bersilaturahmi ke rumah saudara-saudara. Nah kadang pas kita pulangnya itu kan terkena macet di jalanan, perjalanan di tol dalam kota gitu Pak Ustadz. Nah ini pas berbentur dengan waktu sholat, nanti sampai jam 5:30 sore itu masih di macet di jalan tol gitu Pak Ustadz. Sholatnya apakah dengan tayamum, dengan isyarat karena saya menyetir mobil, atau harus gimana Pak Ustadz? Kan dari masjid itu nggak bisa Pak Ustadz di tol. Solusinya gimana Pak Ustadz? Ditimbang-timbang dulu sholatnya. Saja dengan sholat maghrib. Ditimbang dulu sholatnya masih bisa dijamak nggak? Oh, ini waktu asar Pak Ustadz. Kan silaturahmi pulangnya sore gitu Pak Ustadz. Nah, ternyata di jalanan tuh Pak Ustadz. Nanti kalau sudah tahu kayak begini, strateginya berarti nanti jamak sholat zuhur dan sholat asar. Oh gitu Pak Ustadz, di awal waktu. Iya, di awal waktu belum safar, tapi nanti sholat zuhur dan asar belum dikosor. Oh gitu Pak Ustadz. Iya, terus nanti untuk maghrib isya, kalau misalnya maghrib isya kan masih bisa undur maghrib ke isya. Berarti ya. Nanti masih bisa undur nanti ya, pokoknya sampai jam 11 malam saya masih bisa ada kemungkinan kerjakan ya. Nanti kalau sudah lepas dari macet tadi mungkin jam 9 malam berarti dia jamak kosor. Kalau itu sudah safar ya, sudah keluar dari batas kampung, jamak kosor untuk sholat maghrib dan isya tadi. Oh, meskipun belum mencapai jarak safar yang 80 km gitu Pak Ustadz ya, karena macet. 80 itu untuk tujuan. Tapi yang dihitung mulai safarnya ketika keluar dari batas kampung. Coba kamera situ coba. Oh, nggak harus sampai 80 km ya. Misalnya sini Pak Kurniawan punya tujuan berapa tadi? 85 kilo ya misalnya ya. Ini tujuan. Pak Kurniawan ada di sini. Ini batas kampung namanya. Ini batas kampung. Iya. Batas kampung dari rumah ke sini cuma 10 kilo. Maka setelah keluar dari sini sudah bisa kosor. Sudah bisa kosor. Oh iya Pak. Tapi kalau masih di dalam sini, masih dalam batas kampung, belum bisa kosor. Misalnya orang Jogja cuma berada di Jogja aja dia muter-muter, itu belum. Iya Pak Ustaz. Ya. Namun kalau dia sudah keluar dari batas kampung, nah keluar sudah disebut safar. Kalau sudah disebut safar boleh kosor. Walaupun di sini baru nyampe 20 kilo dari rumah. Tujuannya 85 kilo, nggak masalah. Begitu juga untuk jamaknya gitu Pak Ustadz ya? Jamak itu beda lagi Pak Kurniawan. Oh beda lagi Pak Ustadz? Iya, kalau safar itu kaitannya dengan kosor. Kalau jamak itu bila sulit mengerjakan sholat pada masing-masing waktu. Itu kaidah yang berbeda, fi mukhtalif. Ada perbedaan gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya silaturahim ternyata pulangnya macet, saya bisa mengajukan sesuatu di jamak atau di kota? Bisa, walaupun dalam kota jamak bisa, tapi tidak bisa kosor. Jamak bisa gitu. Nggak bisa kosor gitu Pak Ustadz? Tidak bisa kosor karena bukan safar. Tapi ada yang bilang di jamak kosor aja gitu Pak Ustadz. Jadi dua-dua itu gimana Pak Ustadz? Itu kaidah ulama siapa? Pakai ulama dong. Iya, jangan cuma ngawur aja bilang-bilang ini orang awam bicara, orang awam ulama enggak, ahli ijtihad bukan, diam aja. Dan Pak Kurniawan jangan ikut orang awam.
Gitu. Tataran orang awam aja gitu. Ngomong apa jangan didengar. Ya, orang awam bicara, ente ulama siapa? Enggak. Bawa kalam ulama enggak? Enggak. Ya sudah, kamu diam aja bilang. Tanya sama orang berilmu. Orang berilmu kasih jawaban. Nah, baru dengar itu. Ya baik. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Syukron wa jazakallahu khair. Iya, barakallahu fiik. Nanti penjelasan lengkapnya saya lebih detailkan di sini lagi ya. Bukan cara hitungnya kayak tadi nih. Nanti kapan kita mulai safar, kapan mulai jamak gitu, itu ada ketentuannya. Ya, ketentuan ini pakai kaidah ulama gitu. Kita tidak bisa pakai kaidah sendiri ya, karena ulama yang bicara gitu. Kalau ulama paham ilmu gitu. Namun kalau orang awam saja mau karape ya, dia mau terserah dia ya, nggak jalan-jalan nanti hukum itu ya, karena apa-apa mau pakai perasaan dia gitu. Orang awam nggak bisa, harus lihat kalam ulama dalam hal ini ya, maka merujuk lagi pada perkataan ulama tentu lebih paham dalil daripada kita. Baik, berikutnya lagi silakan Resen. Silakan kepada Ibu Aina Hanum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keringanan saat safar itu Ustaz, anak Ustaz mengenai sholat sunnah rawatib yang tidak dikerjakan, sunnah duha yang dikerjakan, apakah sholat tahajud? Nah, itu beda lagi Bu. Itu beda lagi. Tadi dibahas rawatib, kalau sholat sunnah duha, tahajud masih boleh dikerjakan. Berarti tahajud masih boleh dikerjakan. Duha masih. Enggak. Duha masih boleh. Atau enggak Ustaz? Apa? Masih boleh. Satu lagi boleh Ustaz? Iya, silakan. Ini kita kan ibu-ibu ini Ustaz, kalau sahur itu agak sibuk di dapur ya Ustaz. Iya. Sekalian menunggu masakan kita kelar, kita sambil membaca Al-Quran, boleh nggak itu Ustaz? Boleh. Boleh ya Ustaz? Boleh. Sambil mendengarkan tausiah, boleh juga Ustaz? Fokus ke salah satu Bu. Enggak, maksudnya kan lagi kadang-kadang udah nggak ada kerjaan gitu Ustaz, kita baca Quran, kita sambil mendengarkan tausiah. Nggak bisa Bu, membaca Al-Quran sendiri, tausiah sendiri gitu. Soalnya kasih Ustaz. Nggak bisa bareng. Hati itu cuma satu Bu, hati nggak bisa terbagi dua. Hati fokus ke satu. Saya baca Quran, ya sudah, baca Quran saja. Nggak bisa baca Quran sambil nyetel kajian, nggak bisa. Gitu. Kalau mau nyetel kajian saja, baca Al-Quran nanti gitu. Atau baca Quran saja, nyetel kajian nanti. Itu jalan. Gitu. Syukran. Iya kok, berikutnya lagi. Ngeresain lagi silakan. Bu Meiti kayaknya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini mau bertanya mengenai yang tema yang kemarin ini lagi itu Ustaz, mengenai zakat untuk perhiasan atau simpanan itu Ustaz. Kalau gini Ustaz, karena ada dana di BPJS karena sudah resign dari kerjaan, terus kan dananya masih ada di BPJS Ustaz. Sepertinya untuk sekarang itu sudah mencapai haul. Nah, apakah itu udah menjadi milik Una dan itu harus dizakatin Ustaz? Itu ditarik bisa nggak jadi milik kita Bu gitu? Sebenarnya bisa Ustaz. Bisa. Bisa, artinya sekarang mau ambil gitu, berarti jadi milik gitu berarti Bu? Tapi dana lagi pemerintah lagi kosong Ustaz, katanya seperti itu, jadi agak lama. Nah berarti jangan dulu dimasukin. Nggak pasti itu. Itu seperti orang punya piutang tapi nggak balik-balik. Nah Ustaz. Nah, satu lagi Ustaz mengenai yang zakat perhiasan Ustaz. Kalau misalnya barang itu adanya di pegadaian Ustaz gitu, entah kita membeli atau seseorang itu barang itu digadaikan. Nah, apakah itu tetap terhitung jadinya nanti kalau diglobalkan itu jadi harus dijakatin juga Ustaz? Kita punya barang digadaikan gitu? Ya,
misalnya gini Ustaz, kita punya 100 gram, nah yang 30 gram itu ada di pegadaian, digadaikan gitu loh Ustaz. Nah kalau yang digadaikan itu kan bentuknya LM, sedangkan kalau yang total yang 70-nya itu bentuknya perhiasan. Apakah perhiasan juga itu masuk untuk dizakatkan Ustaz? Masih jadi barang gadai kan? Masih jadi barang gadai toh? Iya, yang 30 itu barang gadai. Nggak perlu dimasukin. Kalau perhiasan Ustadz, apakah itu perlu juga di zakat? Jadi Ustadz, kalau perhiasan yang dipakai gitu, kadang dipakai bergantian, misalnya kayak kita punya cincin 3 dipakai dan gonta-ganti, itu tetap juga dibayarkan zakatnya Ustadz? Kalau dalil paling kuat, zakat perhiasan masuk Bu. Kalau berupa emas atau perak. Kalaupun itu di barang yang dipakai, bukan yang bentuknya simpanan gitu ya Ustaz? Iya, dipakai itu sama dengan ibu simpan juga kan, harta berharga ibu gitu. Walaupun dipakai sehari-hari gitu juga tetap dihitung. Iya, karena gitu ya, Ustaz, masalahnya barangnya emas Bu. Seandainya itu perhiasannya bukan emas, ya yang lainnya mungkin beda Bu. Jadi itu diperhitungkan ya Ustaz. Kalau misalnya Ana belum paham nih Ustaz, tahun lalu itu Ana belum menzakati gitu loh Ustaz. Seperti apa Ustaz jadinya? Dirapel atau gimana Ustaz? Sejak kapan punya emas itu? Udah tahun-tahun Ustaz. Cuman kan ada yang berpendapat gini Ustaz, kalau misalnya bentuknya perhiasan yang kita pakai walaupun dipakai sekali pada saat dari beli sampai sekarang misalnya dipakai berganti, itu kan tetap dipakai, jadi tidak dihitung itu sebagai ada nisabnya gitu loh Ustaz. Ada yang berpendapat gitu. Sampai nisab atau tidak Bu? Untuk yang tahun ini mencapai nisab Ustaz. Ya sudah, berarti kena. Nah Ustaz. Nah, apa? Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ya, kok. Baik, satu lagi silakan. Silakan, ada Ibu Maryam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema, apa hukumnya kalau kita ihtilat tapi di tempat umum Ustaz? Ihtilat di tempat umum kayak di pasar gitu, bagaimana hukumnya Ustaz? Itu tetap ihtilat, tapi kurangi mudarat aja. Artinya sebisa mungkin ya tidak interaksi langsung dengan lawan jenis gitu. Ya tidak Ustaz, cuman kan kadang deket banget gitu, kadang di pasar terus di karena keadaan butuh, keadaan butuh. Nah. Satu lagi Ustaz, anak kan sering jamaah dengan adik anak. Itu kalau jamaah 2 orang perempuan tuh bagaimana Ustaz posisinya? Sejajar. Sejajar. Ada yang kalau imam di kanan apa di kiri Ustaz? Kiri, makmum kanan. Kalau depan belakang berarti enggak ya Ustaz ya kalau perempuan? Perempuan nggak boleh depan belakang. Hatta sampai imamnya untuk imami jamaah banyak, dia nggak boleh di depan. Walaupun imamnya nggak, walaupun jamaahnya banyak berarti nggak boleh di depan Ustaz. Oh, tapi kalau di tempat anak tuh masih begitu Ustaz, sedangkan anak kan makmum, terus gimana Ustaz sholat anak? Sholatnya sah, tapi tidak tepat. Soalnya kan anak makmum, terus kadang imamnya di depan gitu Ustaz, seperti mungkin belum tahu hukum saja. Bisa ada riwayat sahabat banyak tentang itu kok. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan insyaallah besok Ahad nanti kajian sahur. Senin lagi baru kita bahas tentang ibadah saat traveling insyaallah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.